Lembaga negara DPR RI dalam kewenangannya memiliki 3 hak istimewa, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan sekarang ini lagi ramai membicarakan tentang hak angket DPR RI. Nah, untuk ketahuan kita sekalian bahwa hak angket adalah salah satu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan hak angket ini sering diistilahkan dengan hak penyelidikan. Dasar hukum dari hak angket ini adalah dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 20A itu menjadi dasar dari pengaturan hak istimewa DPR. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPD dan DPRD atau yang kita kenal dengan Undang-Undang MD3 khususnya pada pasal 73 sampai 87 mengatur tentang kewenangan, tugas dan wewenang DPR termasuk di dalamnya adalah hak angket. Selain itu peraturan tata tertib DPR pasal 176 ayat 1 yang menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme daripada hak angket ini adalah yang pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 1999 Undang-Undang MD3, minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari 1 fraksi. Kemudian penyampaian permohonan secara rinci. Selain itu harus menyertakan daftar nama dan tanda tangan dari permohonan yang diajukan. Kemudian pertimbangan dilakukan di sidang paripurna termasuk panggilan saksi-saksi. Tahapan pengusulannya adalah untuk bisa mengusulkan hak angket DPR, pengusul juga harus menjalani langkah-langkah. Yang pertama adalah usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna. Berikut, Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan atau atas usulannya. Yang berikut, pengusul hak mengubah dan menarik usulan ke pimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui. Jika jumlah pengusul hak angket tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda. Yang berikut, jika dalam 2 kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi usulan, maka hak angket gugur. DPR dapat menerima atau menolak usulan hak angket dalam sidang paripurna dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, DPR yang menerima usulan hak angket akan menetapkan panitia angket beranggotakan semua unsur fraksi DPR dan biaya yang dibutuhkan. Berikutnya, jika kita ingin mengetahui apakah hak angket itu dapat digunakan untuk mengusut kecurangan pemilu, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hak angket pada prinsipnya merupakan hak institusional DPR. Dan hak itu untuk melakukan penyelidikan terkait dengan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Objeknya berupa kebijakan pemerintah yang strategis dan berpengaruh terhadap masyarakat. Tentunya strategi dan kebijakan itu diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau kita mengkaji apakah pemilu itu bisa menjadi bagian untuk diusut terkait dengan penggunaan hak angket. Nah, pemilu dapat dikategorikan apakah merupakan kinerja pemerintah, sementara pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karenanya, jika hak angket ditujukan ke pemerintah, DPR akan menyelidiki kerja-kerja dan kegiatan pemerintah yang menyangkut pemilu, bukan terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, hasil dari hak angket berupa rekomendasi.
Misalnya rekomendasi untuk memperbaiki hak-hak yang dilanggar oleh eksekutif atau hal-hal yang dilakukan oleh eksekutif. Bisa juga berupa teguran tertulis, sehingga hak angket ini ada pada ranah politik. Makanya sering disebut dengan right of impeachment atau hak pemakzulan. Jadi semacam mengimpeach tindakan pejabat publik dan jabatan. Apakah hak angket itu mempengaruhi pemilu? Tentunya hak angket tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi, jika itu dilakukan untuk menilai kerja-kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, ya. Tetapi kalau terkait dengan perselisihan hasil pemilu, saya pikir bahwa itu sudah jelas ada pada ranah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki hasil, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi bukan merupakan ranah politik. Jadi pembatalan pemilu itu hanya bisa dilakukan menurut ranah hukum, bukan ranah politik. Hak angket dan seterusnya itu di DPR itu adalah merupakan ranah politik. Dengan demikian, kalaupun hak angket itu merupakan hak istimewa dari DPR, tapi terkait dengan kerja-kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan. Tetapi jika berkaitan dengan hasil pemilu, maka itu akan menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi. Jika ditanya apakah hak angket DPR yang ingin digunakan untuk mengintervensi hasil pemilu sekarang ini dapat digunakan, bagi saya, jika itu berkaitan dengan pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan terkait pemilu, maka ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapapun yang merasa dirugikan untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPD. Dugaan kecurangan itu sebagaimana yang sementara memanas sekarang ini, itu dilaporkan ke penyelenggara pemilu seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, maka menurut undang-undang menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini KPU sementara berada dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang masih berlangsung dan belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi. Sehingga sebaiknya respon terhadap dugaan kecurangan itu adalah melaporkan kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan ke ranah politik melalui hak angket DPR. Demikian menurut saya terkait dengan apakah hak angket DPR dapat digunakan untuk mengintervensi hasil pemilu, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa jika berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara dalam melaksanakan pemilu, tetapi tidak berkaitan dengan kecurangan hasil atau perselisihan hasil pemilu, maka sudah ada lembaga yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Demikian.